Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita rahmati Allah SWT. Kita sapanya bersama Dr. Zaidul Akbar. Saya istimewa hari ini duduk ngobrolnya Dr. Zaidul Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Makasih banyak. Alhamdulillah. Kabar dok nih? Luar biasa. Ini meja kita ajaib hari ini. Oh iya. Nanti bakal seperti ini meja kita. Oh gitu ya. Insya Allah. Ini isinya ada macam-macam ini. Macam-macam Ustaz. Ini ada yang pertama ada rutop ya. Ini Masya Allah ya. Salah satu makanan kegemarannya Nabi. Kemudian ada kurma ajwa juga. Dan ada makanan kegemarannya perut kita Ustaz. Tempe. Tempe. Dan ada 3 jenis rimpang atau rempah yang ada kunyit, ada jahe, ada serai yang subhanallah luar biasa banget manfaatnya. Nanti kita akan jelaskan insya Allah. Dan ada coklat juga, dan ada garam, ada madu, dan ini ada salah satu produk terbaiknya Allah, yaitu susu kambing. Susu kambing. Luar biasa. Hari ini kita ternyata bersama Dr. Zaidul Akbar dibawakan banyak makanan. Nah, karena saya nggak ngerti ngeramu, maka saya bawain kitab. Saya bawakan kitab nih, jadi supaya siapa tahu di kitabnya ada ya kan? Bicara ini semua nih. Kayaknya ada. Kita seimbangkan itu. Ya, Biasa. pagi-pagi alhamdulillah kita sudah dikasih ramuan juga nih sama Dr. Zaidul Akbar nih. Ini ide baru ya? Ini baru ketemu tadi pagi. Isinya tuh apa, kopi ya, kopi. Kemudian kalau selama ini kan orang minum susunya, minum kopi kan kopi pakai susu atau kopi susu gitu kan. Kalau sekarang susunya kita pakai susu kambing, Ustaz. Masya Allah. Jadi kemudian pemanisnya kita pakai madu. Jadi ini minuman yang sangat luar biasa. Kopi, susu kambing madu. Sama. Kita cobain dulu. Kita coba, Ustaz. Bismillah. Bismillah. Ini menarik ini, Pak. Ide kafe berikutnya. Ide kafe berikutnya. Dan susah dijelaskan dengan kata-kata. Waduh. Kalau bahasa kita mah speechless katanya. Speechless. Masya Allah, alhamdulillah. Kita memang mau bicara tentang kesehatan ya dok ya. Insya Allah. Kesehatan, tapi kita ingin bicara yang komprehensif, yang lengkap tentang kesehatan. Karena Islam juga bicara kesehatan. Bukti paling gampang kan Quran sendiri bicara tentang Nabi Ibrahim. Betul. Nabi Ibrahim saja ketika sekelas Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi itu saja beliau di antara kalimat yang beliau sampaikan itu ternyata ada juga bicara tentang masalah kesehatan. Gitu. Tentang tema faida maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka dia ya Allah yang menyembuhkanku. Itu kan rangkaian dari kalimat. Tetap kalimat pertamanya adalah hidayah. Penciptaan dan hidayah. Alladzi khalaqani wa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fa huwa yashfin walladzi yumituni tsumma yuhyin. Jadi artinya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam juga membicarakan di antara pembicaraan beliau adalah tentang masalah kesehatan. Saya bicara tentang hidayah, dia menciptakan aku dan memberiku hidayah. Dia yang memberiku makan dan juga memberiku minum. Dan kalau aku sakit, dia yang mengobati. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dia yang nanti mematikan aku, kemudian menghidupkan aku. Jadi hari kebangkitan. Jadi Nabi Ibrahim saja bicara tentang kesehatan. Masya Allah. Itu begitu penting ya berarti. Betul, sangat penting. Ya, kita akan bicara, Nabi Ibrahim bicara kesehatan, kita juga akan bicara kesehatan. Nanti juga kita akan buka-buka nih di kitab-kitab kita ini. Karena ternyata luar biasa, maka kita akan mencoba mencari pengobatan itu fahuwa yashfin. Ini mengingatkan saya kalimat Imam Syafi'i itu, dok. Ya. Imam Syafi'i ketika mengatakan, ketika disebutkan ketika beliau sakit itu, kemudian beliau bersyair, talabuli tabibal wara, wa talabtu ana tabibas sama. Tabiban hadza yu'tid dawa wa dzaka yaj'alu fihi syifa. Jadi mereka mencarikan untukku dokter manusia. Saya cari dokter langit. Saya cari dokter langit. Ini ada 2 dokter nih. Yang satu memberi obat, yang satu menjadikan pada obat kesembuhan. Jadi kalau obat gak menyembuhkan, salah siapa itu? Ada masalah berarti. Ada masalah. Gitu ya. Insya Allah, makanya kemudian karena fahuwa yashfin, karena di Allah yang menyembuhkanku, ya kita tidak hanya bicara obat. Kan ternyata Islam bicara banyak hal, nanti kita akan lihat di kitab-kitab para ulama. Dan ternyata memang karena manusia ini Allah ciptakannya
kalau para ulama mengatakan ada 3 unsur, ada hati atau kita suka nyebut jiwa gitu ya, ada akal dan ada fisik. Dan 3-3 itu perlu seimbang, Dok ya. Betul. Nah, itu kalau kalau di ilmu kedokteran seperti apa? Ya mungkin kalau dasar utama itu kan kita harus kembalikan pada Islam, Ustaz. Kalau saya sih selama ini kan ada suatu konsep tentang kesehatan yang saya dulu mungkin kita sempat paham ya bahwa itu adalah konsep kesehatan, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. ya Itulah. Jadi mereka kalau dalam konsepnya Barat yang digaung-gaungkan selama ini memang ada, kalau kita pahami itu kayaknya benar, kayaknya. Tapi waktu saya pikir-pikir kayaknya salah ini. Oh, ini sampai nafsirkan ya, salah. Yang nafsirkan kita, ya banyak orang lah. Iya. Siapapun lah, siapapun. Dulu kita sekolah itu kita bilang benar itu. Betul. Jadi kan jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi konsepnya sehat dulu badannya. Iya, luar dulu baru ke dalam. Kayak gitu kan? Terbalik itu. Terbalik. Dalam ilmu syariat juga terbalik itu. Jelas terbalik. Nah itu langsung dibantah sama hadis itu kan, yang kita sering dengar itu, bahwa Nabi bilang itu kan iza sholat jasadu kulluhu. Itu dulu dibenerin. Hati, qalb dulu. Qalbunya dibenerin. Kalau qalbunya udah bermasalah, seluruh hormon, enzim, fisiologis, metabolisme semua pasti bermasalah. Itu dulu konsepnya. Ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa raga yang kuat bermula dari jiwa atau kolbu yang kuat. Ini ingatkan ini kalimatnya. Ini dinukil juga Ibnu Qayyim di sini, ada di buku ini. Ada itu. Ini ada Tibbul Qulub nih. Ibnu Qayyim menulis buku ya. Tib itu pengobatannya. Betul. Tib pengobatan. Al-Qulub itu qalb. Beliau ulama, tapi kita juga tahu beliau ulama dulu itu kan tidak satu ilmu. Multitalenta. Multidisiplin ya. Gitu. Di mukadimahnya beliau nulis nih tentang kalimatnya sahabat Abu Hurairah. Seperti dokter sampaikan barusan, setelah menyampaikan hadis Nabi tentang bahwa hadis Nabi tentang qalb itu, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Setelah itu beliau menukil bagus kalimatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan bahwa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-qalbu malik. Al-qalbu malik. Raja itu hati itu adalah raja kita. Wal a'dha'u junud. Ya. Dan anggota tubuh ini tentaranya saja. In tabal malik tabal junud. Jadi kalau baik panglimanya, baik rajanya, maka baik juga tentaranya. Tapi in khabutha al-malik khabuthal junud. Betul. Jadi kalau buruk dan jahat hatinya, maka pasti buruk juga. Ternyata begitu. Berarti kebalik tadi, saya. Kebalik. Itu bukan kebalik lagi. Itu sudah apa tuh ya? sudah salah kaprah kalau bukan kebalik lagi. Gitu ya. Kebalik. Dan akar muakar, ada akar muakar lagi. Asal muasal dari segala macam penyakit modern saat ini kembalikan pada hadis tadi aja. Asal termasuk kesehatan fisik juga kembali ke situ. Kembalikan ke situ. Jadi tepat ya berarti ya, tentang buat tema al-qalb itu kan juga idza salahat, kalau segumpal daging itu baik, salahal jasad kullu. Iya benar. Semua badan jadi baik. Benar. Berarti apa? Bukan mensana in corpore sano. Udahlah. Apa? Gantinya apa ganti? Enggak tahu Enggak tahu. Mensana wis karepmu. Ya. Mensana sak karepmu itu bahasa baru. Misalnya nanti kita promosikan di Fahwa Yasfin. Ada yang menarik Ustaz kalau diterusin. Jadi pertanyaannya bagaimana kolbu itu bisa terpengaruh? Sebelum mungkin kita pakai terminologi bahasa jiwa aja deh. Bagaimana jiwa itu bisa terpengaruh sehingga menyebabkan gangguan fisik. Kan tadi konsepnya kan dari dalam keluar. Dari dalam dulu. Baru keluar. Nah berarti kalau saya itu mengumpamakan gini Ustaz.